Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat pagi. Gimana sih bentuk pencegahan coronavirus di lingkungan kampus? Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Alwin Zambari. Aku merupakan pelajar dari Kebumen dan sekarang masih belajar di Semarang. Seperti yang kita tahu, sejak tanggal 15 Maret kemarin, kita harus melakukan yang namanya social distancing, stay at home, untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana dengan nasib pelajar, santri, pekerja, dan juga mahasiswa yang pada umumnya merantau menimba ilmu di berbagai kota besar di Indonesia? Nah, atas kekepoan ini, kemarin aku sempat buat postingan gitu di grup seleksi masuk perguruan tinggi buat nyari informasi dari berbagai mahasiswa kampus di Indonesia. BTW, masuk grup ini lagi jadi keinget zaman dulu ikut seleksi PTN, UIN, sampai Politeknik. Perjuangan banget ya. Nah, dari postingan di grup tersebut, aku nemu beberapa teman baru yang mau berbagi kontak dan juga mau aku tanyain gimana sih bentuk perkuliahan di kampus mereka di masa pandemi saat ini. Nah, informasi yang aku dapetin di sini adalah informasi dari mahasiswa kampus UI, UPI, UGM, UII, UNES, dan juga UNM atau UM. Oke, jadi langsung aja kita bahas dari wilayah barat ya. Yang pertama, Universitas Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu alma mater jaket kuning khas dari Depok dan Jakarta ini? Nah, aku dapat teman baru namanya Nabila Ulaya Musyafa. Dia dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, kemarin aku sempat tanya ke Nabila ini, bagaimana sih bentuk pencegahan coronavirus di lingkungan kampus UI? Kalau dari kata Nabila sih, perkuliahan daring di kampus UI udah dilakuin dari bulan Maret kemarin. Tapi exactly dia lupa tanggal berapa. Aku kira-kira aja itu mungkin di tanggal 15 atau 16 Maret gitu. Dan perkuliahan daring ini akan dilakukan sampai akhir semester genap. Dan perkuliahan daring ini atau secara online banyak menggunakan website pembelajaran dari UI sendiri, yaitu namanya EMAS. Tapi aku nggak tahu singkatannya apa ya. Dan ada juga yang menggunakan platform pembelajaran seperti Zoom, WhatsApp Group, dan juga Google Classroom. Kalau menurut Nabila sih, yang paling efektif menggunakan Classroom ini, karena yang penting menurut dia mengumpulkan tugas gitu. Nah, dari Nabila ini dia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan kampus UI untuk mencegah penularan di wilayah kampus. Yang pertama tentunya dengan memulangkan mahasiswanya ke rumahnya masing-masing dengan melakukan PJJ atau pembelajaran secara jarak jauh. Tentunya ini akan meminimalisir keluarnya mahasiswa dari rumahnya sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah meminimalisir kegiatan yang ada di universitas sendiri. Kemudian layanan seperti perpustakaan juga ditutup. Dan juga asrama mahasiswa di UI ini dikarantina. Kemudian layanan yang dibuka di sini adalah hanya layanan pada rektorat aja. Kemudian bantuan apa sih yang sudah diberikan oleh kampus UI untuk mahasiswanya di tengah pandemi saat ini? Menurut Nabila, per tanggal 19 April kemarin, baru hanya sebatas kerjasama antara provider SIM card seperti dari Telkomsel, XL, dan juga Indosat yang melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, website perguruan tinggi di Indonesia, termasuk UI sendiri. Tapi kalau menurut Nabila ini belum terlalu efektif sih, karena kan banyak juga pembelajaran dilakukan di platform seperti Zoom, yang kita tahu itu banyak banget menyedot kuota internet. Oh ya, untuk mahasiswa asrama yang dikarantina dapat bantuan makan dari pagi, siang, sampai malam buat yang masih stay di asrama. Tapi bantuan ini bentuknya bersifat dari alumni UI sendiri. Jadi sebenarnya kalau menurut Nabila belum ada sih bantuan yang dari universitas. Oke, terima kasih Nabila buat informasinya. Semangat terus buat teman-teman UI. Aku tahu kalian hebat, kita bisa lawan corona. Oke. Next yang kedua, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, sekarang kita bergeser ke kota Bandung, tepatnya di kampus X-IKIP. Nah, di sini aku bertemu dengan mahasiswa PGSD 2017, namanya Liana Fadila. Nah, kemudian dari UPI ada apa sih? Yang pertama, sebagai bentuk pencegahan terhadap coronavirus ini, dari UPI itu ternyata udah menyelenggarakan perkuliahan secara jarak jauh sejak tanggal 15 Maret sampai 31 Maret. Kemudian ada surat edaran dari rektor, untuk memperpanjang kuliah daring hingga tanggal 29 Maret atau tepatnya itu setelah Lebaran. Terkait dengan perkuliahan daring, di UPI sendiri menggunakan berbagai platform. Salah satunya adalah SPOT atau Sepada.
Ini adalah platform khusus dari kampus UPI ya. Kalau di UI ada Mas, di UPI itu ada Spot dan juga Spada. Selain itu perkuliahan di UPI juga menggunakan platform lain seperti Google Classroom dan juga grup WhatsApp. Untuk absennya sendiri di sana itu, kalau di rombelnya Liana itu udah ada sekretarisnya buat absensi sebelum perkuliahan dimulai. Nah, misalnya kalau hadir setelah 15 menit, maka dianggap telat. Lalu, seperti apa sih bentuk pencegahan dari kampus terhadap coronavirus ini? Yang pertama, dari kampus sendiri itu ada koperasi namanya Kopma. Nah, dari pengurus Kopma ini kemarin baru saja membagikan sembako kepada warga sekitar di kampus yang berhak mendapatkan sembako dari Kopma sendiri. Nah, di sini banyak juga mahasiswa yang menjadi relawan dari COVID-19 ini, membantu polisi di jalan, membagikan masker, kemudian juga menjadi perangkat desa seperti RT ataupun RW dengan menyemprotkan cairan desinfektan ke beberapa sudut gang dan sekitar rumah dan membagikan beberapa hand sanitizer. Mantap sih ini kalau dari UPI ya, kalau kita lihat. Nah, kemudian bantuan dari universitas sendiri terhadap mahasiswanya yaitu kemarin dari kampus UPI itu sempat memberikan bantuan berupa sembako, berupa beras, telur, dan juga mie instan, maupun minyak goreng kepada mahasiswa yang masih belum mudik ke kampung halamannya atau stay di kosan ataupun di pondok. Nah, kemudian dari UPI juga memberikan cashback UKT kepada mahasiswanya, yaitu sebesar 200.000 sebagai biaya internet. Uang 200.000 ini dibagikan dengan cara ditransfer ke rekeningnya masing-masing mahasiswa. Nah, uang ini cairnya sebulan sekali. Alhamdulillah untuk bulan April sendiri uang biaya internet ini sudah cair. Alhamdulillah ya. Kalau kita lihat di kampus UPI ini sebenarnya udah bagus banget. Terima kasih Liana buat informasinya. Kita bisa lawan corona. Nah, selanjutnya lanjut ke wilayah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama yaitu kita akan menuju ke kampus UII, Universitas Islam Indonesia. FAI, UII merupakan kampus swasta tertua di Indonesia yang didirikan 1 bulan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap nggak tuh? Nah, di sini aku bertemu teman baru namanya Andika Wahyu Wardana. Dia itu anak farmasi, fakultas farmasi gitu. Jadi untuk pencegahan coronavirus ini, yang pertama dari UII udah menerapkan pembelajaran secara daring ini sejak tanggal 16 Maret sampai 15 April yang lalu. Kemudian diperpanjang sampai tanggal 6 Juni. Kemudian untuk pembelajaran selama daring ini seperti apa sih di UII? Yang pertama, sistem presensinya itu tidak manual. Jadi dari mahasiswa sendiri memakai Zoom. Nah, dari durasinya langsung diekspor ke website dari UII atau akun mahasiswanya. Kemudian untuk perkuliahan baik teori maupun daringnya, alhamdulillah katanya sih di sana masih lancar. Alhamdulillah ya. Nah, kalau dari kata Mas Andika ini, kemarin dari rektor UII dan juga mahasiswanya sempat membuat pelindung wajah yang disalurkan ke beberapa rumah sakit di sekitar. Lalu dari prodinya Mas Andika ini, dari prodi farmasi membuat hand sanitizer dan dibagikan ke yang membutuhkan. Kemudian dari UII juga memberikan keringanan SPP bagi pekerjaan orang tuanya yang terdampak oleh COVID-19 ini. Lalu juga diberikan bantuan internet. Tapi aku nggak tahu ya bantuan internetnya itu berapa karena aku lupa nanya. Mantap juga sih dari UII ini. Oke, kita bisa lawan corona. Nah, lanjut setelah dari UII, kita masih ada di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekarang kita ke kampus UGM. UGM merupakan kampus negeri pertama di Indonesia dan juga ini merupakan kampus dari Bapak Presiden kita. Oh ya, di UGM ini kemarin aku sempat bertemu teman namanya Muhammad Ewang. Dia itu mahasiswa dari jurusan filsafat. Lalu seperti apa sih bentuk pencegahan coronavirus di lingkungan kampus UGM ini? Yang pertama yaitu sejak tanggal 16 Maret 2020 kemarin awalnya dicanangkan akan dilakukan PJJ selama 2 minggu aja. Dan setelah 2 minggu keluar lagi surat edaran bahwa pembelajaran daring ini akan dilakukan sampai habis semester ini yang jatuh pada tanggal 15 Mei 2020. Selama perkuliahan daring ini fakultas saya ataupun fakultas Mas Ewang ini dari fakultas filsafat kebanyakan menggunakan Webex dan beberapa grup WhatsApp Webex ya. BTW aku belum pernah nyobain sih. Bagaimana sih bentuk pencegahan di lingkungan kampus UGM ini? Kalau menurut Mas Ewang, katanya sih tidak berbeda dengan
kampus yang lain, seperti mengubah sistem perkuliahan menjadi daring dan juga menutup akses kampus dan melarang sivitas akademik berada di kampus. Nah, lalu bagaimana sih bentuk bantuan yang diberikan oleh kampus terhadap mahasiswanya? Kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari Mas Ewang, di sini mahasiswa mendapatkan sembako terdiri dari gula, beras, teh, mie instan, dan juga bahan sembako lainnya. Tapi sembako ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang masih stay berada di sekitaran kampus UGM atau yang memilih tidak pulang. Kemudian bantuan lainnya dari Fakultas Filsafat UGM memberikan memberikan fasilitas pulsa gratis kepada mahasiswanya yang memiliki UKT pada golongan 1, 2, dan 3. Dan untuk jumlahnya kalau nggak salah itu 50.000. Ini kata Mas Ewang ya. Setiap fakultas di UGM itu memiliki kebijakannya masing-masing. Jadi yang tadi dipaparkan di atas sendiri adalah merupakan dari Fakultas Filsafat. Oke, jadi kalau misalnya ada mahasiswa dari UGM bisa komen di bawah ya. Mungkin dari kalian di fakultas apa. Oke, kita saring aja. Mantap. Oke, jadi seru bangetnya dari Jogja ini. Selanjutnya kita menuju ke Semarang. Nah, dari Semarang sendiri kita akan membahasnya di Universitas Negeri Semarang. Karena berhubung aku mahasiswanya sendiri, kalau menurutku kampus ini ada di atas gunung, adem, dan jauh banget dari bingar-bingar kehidupan kota. Nah, dari UNES sendiri sudah dilakukan pembelajaran secara jauh atau secara daring ini sejak tanggal 16 Maret sampai 11 April. Nah, kemudian H-3 sebelum 11 April ini dilakukan perpanjangan kuliah daring ini sampai 2 Juni atau sampai minggu pertama kita masuk untuk UAS. Semoga pandemi ini sempat berlalu sih dan Juni kita bisa masuk kuliah. Karena kan seperti prediksi dari anak UI bahwa prediksi untuk wabah coronavirus ini paling cepat itu di bulan Juni. Semoga aja kita berikan doa yang terbaik. Oke. Untuk platform pembelajarannya banyak menggunakan dari aplikasi platform dari UNES sendiri, yaitu namanya Elena atau e-learning. Ini adalah website berbasis kampus yang bisa digunakan untuk mengupload materi, mengupload tugas, dan juga sebagai video conference. Nah, selain itu perkuliahan juga banyak menggunakan platform pembelajaran lain seperti WhatsApp Group, Telegram, Google Meet, Zoom, Google Classroom. Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh kampus UNES ini apa sih? Yang pertama tentunya mahasiswa dipulangkan atau disarankan pulang sejak ditetapkannya perkuliahan daring. Kemudian dari setiap fakultas itu menyediakan hand sanitizer di setiap pintu maupun gedung. Nah, kemudian kemarin aku sempat dengar sih dari fakultas MIPA gitu bagiin hand sanitizer ke masyarakat. Tapi aku nggak tahu masyarakat yang dimaksud itu yang sebelah mana. Kemudian kalau nggak salah itu tanggal 6 April kemarin dari kampus sempat bagiin sembako buat mahasiswa yang masih stay di sekitar kampus. Nah, sembakonya itu berupa beras, kecap, dan juga mie instan. Dan katanya sih mie instannya itu sampai 30. Banyak banget nggak tuh? Bisa buat bikin burjo ya? Buat bikin warung burjo ya? Nah, selain itu kemarin juga udah ada pendataan lewat Telegram untuk nomor mahasiswa untuk diberikan subsidi kota. Tapi sampai per tanggal hari ini, tanggal 21 April, belum ada tindak lanjut selanjutnya sih. Nah, itu sih kalau dari Semarang. Oh ya, di tengah wabah virus seperti saat ini, penting banget buat kita untuk menjaga kesehatan dengan mencuci tangan dengan sabun, kemudian juga menggunakan masker. Kita juga harus membiasakan menjaga kebersihan tempat tinggal kita, baik itu di rumah, ataupun di kos, atau dimanapun itu, seperti dengan merapikan tempat kerja, menyapu, ataupun mengepel. Nah, biasanya di saat kita mengepel itu, kita menemukan noda pada keramik, yang nodanya itu benar-benar membandel. Nah, di sini aku rekomendasiin buat kalian menggunakan Miracle One. Jadi ini tuh best brand banget buat ngebersihin kerak keramik, WC, kerak besi, dan segala jenis jamur kaca. BTW kemarin pas aku di kos itu udah nyobain produk Miracle One ini dan hasilnya bersih luar biasa. Jadi buat kalian yang mau order, nanti aku taruh informasinya di pin komen. Nah, selanjutnya kita menuju ke Jawa Timur. Universitas Negeri Malang atau UM. Nah, jadi kampus UM ini letaknya ada di Malang ya tentunya, dan juga sebagian ada di Blitar, Jawa Timur. Nah, di UM ini sebenarnya aku kontak kembali teman aku di zaman SMA dulu, namanya Saimun Muntarwihi. Dia itu dari mahasiswa jurusan geografi. Sedikit cerita ya, dia itu orangnya sebenarnya pendiam banget dan totalitas kalau bantuin temennya. Dulu itu dia sempat bantuin aku 2 kali ke Semarang hanya untuk
ikut seleksi. Mantap nggak tuh? Aku kasih bocorannya. Kalau mau deketin temen yang pendiam, pokoknya ingat satu. Jangan pernah anggap dia pendiam, tapi masuklah ke dunianya. Maka di balik itu sebenarnya ada dunia lain. Karena sedikit flashback juga, dulu aku waktu SMP, MTS gitu, di kelas 9 aku punya teman yang sebenarnya pendiam banget, tapi ketika aku main ke rumahnya, dia benar-benar beda. Sama keluarganya itu benar-benar beda, percaya. Oke, jadi kita lanjut ke topik awal ya. Intermezzo aja tadi. Nah, kemudian di UM ini ada apa sih? Yang pertama yaitu, untuk bentuk pencegahan COVID-19 ini, untuk perkuliahannya banyak menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, kemudian Sipejar. Sipejar ini merupakan website kampus dari UM sendiri yang digunakan untuk platform pembelajaran. Kemudian juga ada menggunakan Edmodo, Google Classroom, dan juga WhatsApp Group, video conference, Zoom. Nah, kemudian untuk sistem presensinya sendiri, ini di UM Malang cukup unik ya, karena presensinya dilakukan lewat website Sipejar, yaitu user atau mahasiswa login dulu ke website Sipejar ini, kemudian baru komen hadir. Nah, habis itu baru pindah ke aplikasi platform pembelajarannya. Nah, untuk pencegahan kampus tentunya sudah ditutup, kemudian juga disediakan antiseptik dan juga air di setiap pintu masuk utama maupun fakultas-fakultas yang ada di UM sendiri. Dari UM juga memberikan bantuan berupa vitamin, hand sanitizer, makanan, dan juga masker kepada mahasiswa yang tidak mudik atau masih stay di wilayah kampus UM sendiri. Oke, jadi kalau dari kampus tersebut di wilayah barat, tengah maupun timur, udah banyak banget yang dilakuin untuk pencegahan coronavirus ini. Dan atas kebijakan tersebut, kita harus benar-benar stay at home dan menjaga kebersihan dan juga kesehatan kita. Ayo sama-sama kita memberikan doa terbaik kita agar wabah COVID-19 ini cepat terselesaikan secepatnya. Oke, jadi itu sih yang ingin aku sampaikan lewat podcast pertama aku. Terima kasih. Kalau kalian merasa podcast ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman kalian, keluarga kalian, atau siapapun itu, pacar mungkin kalau punya. Mungkin itu sekian. Alvin Samari, thank you for watching. I'll see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.